Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sudah setahun lebih kita harus menjalani aktivitas berdampingan dengan virus mematikan COVID-19. Sempat mengalami penurunan kasus COVID-19 di Indonesia, beberapa waktu ini kembali mengalami kenaikan kasus setiap harinya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, kasus konfirmasi positif COVID-19 sempat bertambah sebanyak 24.836 kasus dalam satu hari. Hal ini tentunya diikuti dengan kasus meninggal dan juga kasus sembuh. Melihat lonjakan kasus yang kian hari kian meledak, tentunya membuat kita harus semakin waspada dengan keberadaan virus ini. Untuk menghindari paparan, sangat diperlukan upaya preventif secara kolektif dengan melakukan protokol kesehatan 6M dan 3T secara disiplin demi mewujudkan Indonesia bebas COVID-19. Semoga semuanya sehat ya. Betul, amin. Ketemu lagi sama Zizi dan juga Rizky Kinos. Di mana lagi kalau bukan di Metro iCare. Yes. Panik gak sih sekarang kalau nonton TV, baca artikel semua di sosial media, semua ngomongin kasus Indonesia yang makin lama makin naik tiap hari. Panik lah kalau nggak salah sempat waktu itu udah mulai turun angkanya. Iya. Sekarang melonjak lagi. Benar. Yang paling penting itu adalah sehat. Sekarang kita akan ngobrol sama teman aku juga di alumni karena sudah pernah terpapar dan sudah berhasil melewati sebagai pasien COVID-19. Oh, jadi udah sembuh sekarang? Alhamdulillah sudah sembuh. Oke, berarti kita bisa tanya-tanya pengalamannya dong ya? Banget. Oke. Siapa? Mana orangnya? Di bawah. Iya, sahabat iCare. Nah, ini tapi tempatnya udah enak. Mbak, aku pesen meja. Sorry lagi nggak terima tamu. Ini tuh, aduh. Waalaikumsalam. Sahabat Kak iCare ada Melani Ricardo. Tadi kirain siapa? Sandra lagi duduk sendiri loh. Oh gitu. Sandra maling. Bisa aja. Sandra Dewi dong. Bener-bener deh. Aduh, alhamdulillah. Lagi hamil katanya ya? Iya benar, kamera ini juga lagi isi lagi. Oh salah ya? Masih sisa bekasnya aja. Gitu. Sehat ya, Bu? Sehat. Keluarga sehat. Sekarang yang penting gitu ya, kalau ketemu kita tuh benar-benar yang penting sehat ya. Iya, betul, nomor betul, satu. betul. Nah, aku Iya. sih sebenarnya penasaran karena kan Melani ini udah pernah apa ya? Dia lebih berpengalaman. Udah berpengalaman menjadi pasien COVID dan sekarang udah sembuh alhamdulillah. Iya, jadi kalau kita nanya sama Melani bukan katanya Iya, lagi, benar. benar-benar udah ngalamin. Based on experience ya. Betul. Gue tuh nggak punya privilege untuk work from home kecuali gue bikin konten di rumah. Gue karena dari asisten gue yang keluar masuk rumah. Bareng. Nyokap bokap juga kemarin kena itu dari supir yang keluar masuk juga. I was in the hospital for almost 2 weeks. Setelah itu dikeluarin dari rumah sakit karena gue ngerasa, dok biar pulang aja, biar enak, biar tenang gitu. Terus isolasi mandiri 1,5 bulan lebih. Baru akhirnya ketemu tuh kertas tulisannya negatif. Ya ampun tuh bener-bener alhamdulillah puji Tuhan, rasanya luar biasa. Nah, sebenarnya kalau menurut dokter gue tuh masa inkubasi udah lewat NOS dan gue sebenarnya sudah tidak menularkan orang. Kalau sekarang kan city value kan misalnya di atas hampir 40 gitu, terus dilihat dari masa lu udah berapa lama kena COVID-nya. Yeah. Sebetulnya tuh ada masa di mana lu udah tidak jadi Menularkan. tinggal city value pada saat apa namanya dicolok tuh si PCR swabnya masih kena bangke-bangke dari si virusnya. Jadi lu keluarin positif lagi, tapi city value lu udah tinggi, tapi sebenarnya udah nggak nularin lagi gitu. According to my doctor ya. Si virus ini benar-benar super smart. Smartnya adalah gini, dia menghajar bagian di mana lo yang udah lemah. Misalnya kayak gue dari dulu bermasalah asam lambung. Iya udah, puji Tuhan gue saturasi oksigen normal baik. Yang dihajar adalah si asam lambung gue sampai nggak bisa makan. Oke. Terus gejala sebelum kenanya sampai lu gue ada yang nggak beres nih sama badan gue. Gue pertama itu menggigil. Jadi gue syuting sama sahabat gue Iksan Akbar, terus gue bilang, ya saya dingin banget sih, gue kedinginan deh kayaknya nggak dingin banget ya, tapi belum kepikiran tuh. Karena gue pikir, kan ini modelnya kayak flu, Bo. Flu, aman banget.
terus menggigil, kayak sumang-sumang gitu, terus mulai linu-linu, ya Allah tuh tulang linu semua. Tapi kalau flu tulang kan juga linu kan? Iya. Ya salah, orang Indonesia kalau udah flu diapain? Kerok. Pijet. Dipijat, di segala macam sampai akhirnya hari Kamis tuh hari Senin ya. Hari Kamis gue masih ngeyel tuh bertahan karena menurut gue nggak sesek, gue tidak ada batuk sama sekali. Gue nggak mau PCR swab, itu juga kesalahan gue. Kenapa tuh nggak mau PCR? Karena satu sebenarnya in denial, takut menghadapi hasil bahwa gue COVID. Dan saat itu kan COVID tuh masih gila, tuh orang kena COVID. Iya, Sekarang iya, kan kayak ini kena COVID. Oh, maksudnya ya Udah dulu tahu kan, cara penanganannya. iya, Tekanan gitu ya. sosialnya masih tinggi ya, Bu. Gila, Iya. orang tuh kalau kena COVID tuh kayak kena aib, buat Aib, ditutupin kan gitu. benar, Oke, jadi gue in denial, gue bilang, dan gue ngerasa kalau COVID tuh batuk gitu loh. Dulu kan pemikiran gitu, Iya, sekarang iya, kita udah tahu mencret, diare, apa, itu part of COVID gitu. Sampai hari Kamis, jalan dari kamar menuju ke kamar mandi udah mau pingsan. Udah muter. muter. Untuk ngambil handphone aja udah nggak bisa. Itu benar-benar lemesnya luar biasa. Udah hari Sabtu masih kerja, coba bayangin Sabtu malam keluar hasil. Gue lihat itu, gue selalu ingat tanggal 3 Oktober 2020 hasil gue positif. Dengan CT value sangat rendah 12. Kalau nggak salah gue pernah dengar juga, lu kemarin kena tuh sedikit banyak ada pengaruh gara-gara lu lagi diet. Itu bener nggak sih? Benar. Mungkin di aku tuh banyak nutrisi-nutrisi yang udah aku anemia, aku nggak makan lagi ayam, daging. Segala macam, makin turun misalnya zat besinya gitu. Jadi pada saat aku lagi COVID, menurut aku tuh pertahanan tubuhku, si prajurit imun badanku itu nggak kuat ngelawan si virusnya itu. Pola makannya saat itu gimana sih? Ya itu pola makannya dipilih-pilih banget, takut banget gendut, ya kan. Ya sebenarnya sih, ya namanya public figure kan pengen menjaga badan dan segala macam. Tapi lo harus ingat saat lo diet nih jangan diet sembarang diet, karena banyak banget sebenarnya asupan gizi lo yang akhirnya badan lo nggak dapetin. Dan ini nih kita sekarang tuh, lo ngerasa nggak sih kita tuh kayak jalan sekarang kayak perang. Kayak lu bisa Tiap salah hari jalan, perang salah ya. injak ranjau, perang tapi nggak kelihatan musuhnya kan. Sekarang yang dirasa gitu. Jadi make sure bahwa prajurit dan imun di badan lo tuh harus lo persiapkan. Ya lo makan vitamin, suplemen, and at the end sih di atas segalanya kayak gue harus berangkat kerja nih. Dari kemarin weekend kan kehajar terus tuh info yang meninggal, ada macam-macam, yang segala ini, macam. yang apa segala macam. Itu kan memberikan ketakutan. Dan menurut gue ketakutan tuh juga bisa bikin imun lo juga drop sih. Gitu. Jadi ya lo harus pinter-pinter balance deh pikiran lo sama badan lo gitu. Ngomong soal gizi, nanti kita juga bakal ngobrol nih sama seorang dokter spesialis gizi klinik yang akan bahas mengenai pola makan, nutrisi, dan hubungannya sama pernafasan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Betul banget. Makanya sahabat iCare jangan kemana-mana, tetap di Metro iCare. Yes. Jadi waktu itu saya kena COVID itu bulan Desember 2020. Jadi itu isolasi mandiri itu sampai 2 bulan. Tanggal 12 April dinyatakan positif isolasi di Wisma Atlet. Itu selama 14 hari. Saya waktu itu kena COVID sekitar tanggal 23 Desember ya. Jadi tuh nyeseknya tuh kayak susah nafas gitu kan. Meriang, terus tenggorokan sakit, udah ada sesek sih, ada sesek. Terus indera penciuman hilang, indera perasa juga hilang. Pertama-tama batuk, terus selang beberapa hari nyeri-nyeri gitu tulang-tulangnya. Selalu jaga kesehatan, hindari keramaian, jangan keluar-keluar kalau nggak perlu. Tetap jalankan prokes, pakai masker, apalagi sekarang harus double masker. Tetap melakukan 5M. Nah, ini sekarang sudah hadir bersama kita semua Dr. Ida, seorang spesialis gizi klinik. Halo Dr. Ida. Selamat pagi, Dok. Halo. Iya. Ini kita virtual dulu ya demi menjaga keamanan bersama. Betul ya dokter banget. ya. Dok, tapi sebelum kita mau tanya-tanya, ini tuh ada beberapa mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Kita akan masuk ke dalam segmen Health Check. Oke, kita langsung mulai. Ini pernyataan yang pertama. Benar atau salah, sebagian besar pasien COVID-19 mengalami malnutrisi? Nih, tentong. Artinya 50-50. Oke, siap. Oke. Kekurangan nutrisi akan menyebabkan perburukan gejala dan menghambat pemulihan pasien COVID-19. Benar atau salah, Dok? Tentong. Benar. Pasien COVID-19 dengan gejala pernapasan membutuhkan pola gizi, asupan gizi berbeda dari pasien COVID-19 tanpa gejala pernapasan. Betul atau salah?
Pemilihan gizi yang tidak tepat atau adekuat pada pasien COVID yang sudah bergejala berat dapat memperlambat proses penyembuhan. Benar atau salah? Benar. Pemenuhan nutrisi yang optimal mampu memperbaiki kondisi pasien COVID dan menurunkan resiko mortalitas serta morbiditas penyakit. Benar atau salah? Benar. Kita akan bahas satu persatu. Bagian besar pasien COVID-19 mengalami malnutrisi. Jawaban dokter 50-50. Itu maksudnya gimana tuh? Kalau pasien yang didiagnosis COVID, itu kan kita tahu bisa ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Jadi malnutrisi bisa terjadi kalau satu, asupan pasiennya tidak adekuat. Jadi yang harusnya saya siapkan makanan misalnya satu makanan yang menu lengkap, jadi ada nasi, ada sayur, ada daging, ya protein, kemudian ada buah, ada susu dan sebagainya, itu tidak dimakan. Kemudian penyakitnya terus berlanjut, kondisinya jelek. Karena apa? Jadi seperti lingkaran setan. Karena makannya kurang, otomatis daya tahan tubuhnya untuk ngelawan infeksi virus ini menjadi lebih sedikit. Ya, itulah yang membuat kenapa akan terjadi risiko malnutrisi pada pasien-pasien dalam kondisi COVID yang berat. Artinya tidak semua pasien COVID, tergantung derajat atau severity of the disease. Oke. Bener nggak pas lagi positif emang nafsu makan tuh jauh berkurang banget? Iya, orang nggak ada rasanya. Makan semua cuma asin doang rasanya. Padahal makanannya mahal atau enak segala macem. Makanya kalau hari ini bisa makan enak, masih bisa ngirup udara bahkan yang kadang-kadang nggak enak gitu ya, bersyukur aja deh. Luar biasa tuh nikmatnya. Iya. Nah, kalau misalnya tadi kasusnya si pasiennya itu nggak bisa makan, mual, pencernaan segala macam, itu harus gimana ya, Dok? Ya, biasanya gejala COVID ini kan 1000 wajah. Jadi setiap orang tidak sama. Kita selalu bilang, oh COVID nyerang pernafasan. Enggak, buktinya memang nggak nyerang pernafasan dia. Nah biasanya kalau bicara makan kita perhatikan 3 Jakarta. Oke, pertama adalah jumlah. Nah kalau kayak Melanie saya siapin 1 piring, cuman mampu makan 2 sendok, perutnya nggak enak dong, mual, kembung. Mungkin bisa disajikan makanan dalam bentuk cair. Yang kedua, kita perhatikan jenis makanannya. Saya kepengen kentang aja dok, maka kita ubah kentang. Atau saya pengennya sup aja, maka kita ubah supnya supaya jumlah kalorinya tetap sama. Nah, lalu yang ketiga, perhatikan J3, namanya jadwal. Berikan secara small and frequent. Kecil-kecil tapi sering. Bisa diulang setiap 2,5 sampai 3 jam sekali. Oke. Itu salah satu cara. Iya, Dok, kalau tadi mindsetnya adalah oke, untuk menjaga daya tahan tubuh atau asupan nutrisi itu misalnya harus makan yang banyak. Tapi kalau makannya asal-asalan, kemudian jumlahnya juga berlebihan, apakah itu benar juga, Dok? Atau Ya, tetap nggak boleh? Itu jawabannya pasti nggak benar ya, tidak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan tetap berpatokan pada gizi yang seimbang. Harus ada karbohidrat, ada protein. Protein kan kita tahu ada protein hewani, ada nabati. Kemudian ada sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Kemudian harus ada lemaknya. Juga harus dicukupi kebutuhan cairan. Kalau dalam kondisi sehat, maka kebutuhan kalorinya berbeda dengan pasien yang COVID. Karena apa? Karena stres metabolik yang ada di dalam tubuhnya berbeda. Suka dengar pasien COVID ada sitokin, sitokain, storm, ya, badai sitokain. Nah, itu bikin reaksi inflamasi di dalam tubuh kita. Nah, reaksi inflamasi ini bisa ditekan dengan nutrisi yang baik. Nah, Mel, waktu masih isoman atau itu di rumah sakit, makanan apa yang dimakan setiap hari? Automatically harus sih makanan yang bergizi dan sehat dan bikin kita selera. Jadi udah nggak mikirin diet lagi tuh waktu itu ya? Semua dimakan ya? Kecuali rezeki orang nggak boleh dimakan. Dan suami orang. Sama temen juga ya, jangan. Nah, baik-baik aja. Jadi dokter gizi loh. Tapi ini penting loh, yang lucu-lucu gini penting untuk nambah imun. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana. Metro Eye Care segera kembali. Sahabat Eye Care, untuk memperbaiki kondisi saat terpapar COVID-19, salah satu caranya adalah dengan mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan kata lain, seseorang yang nutrisinya tidak terpenuhi secara optimal akan mengalami resiko gejala COVID-19 yang semakin parah, termasuk mempengaruhi sistem pernafasan. Lantas apa sih tips yang bisa dilakukan
untuk memenuhi nutrisi dalam tubuh dalam rangka proses penyembuhan pasien COVID-19, konsumsi makanan dengan asupan nutrisi dan gizi seimbang, penuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, batasi asupan lemak, gula, dan garam ya sahabat iCare. Jaga kebersihan makanan. Oke, masih di Metro iCare. Sebelum kita ngobrol lebih lengkap dan juga lebih banyak lagi sama Dokter Ida dan juga sama Melanie, ada juga nih sahabat iCare yang pengen nanya sama dokter. Nah, sekarang kita masuk ke segmen sahabat iCare Tanya Apa. Hai dok, mau nanya, kalau misalkan pernafasan pasien COVID itu kan sudah terganggu, kira-kira penanganan simpel tapi ampuh yang bisa dilakukan apa ya dok? Terima kasih. Jadi kalau misalnya sudah mulai ada gangguan pernafasan, biasanya urusan makan juga sudah menjadi minimal step. Ya, karena apa? Pada saat Anda ingin makan, Anda buka mulut, kemudian Anda mulai mengunyah, artinya Anda harus mengatur antara udara yang masuk melalui hidung dan juga kunyahannya. Maka salah satu pemilihannya, alternatifnya, mungkin bisa dipilihkan makanan yang tidak perlu mengunyah. Ya, yaitu salah satunya adalah bentuk cair yang saya sebut sebagai ONS atau Oral Nutrition Supplement ya. Jadi biasanya dia bentuknya seperti susu-susu pengganti itu. Jadi dia pengganti makanan. Sebenarnya dia bukan murni susu. Jadi jangan dibayangkan, oh kayak susu kedelai ya dok, kayak susu almond atau kayak susu sapi segar. Bukan. Oral artinya via mulut ya. Nutrition artinya mengandung zat gizi yang lengkap. Kemudian suplemen pengganti. Ya, ingat ya, pengganti. Jadi diberikan kalau asupan makanannya tidak adekuat. Jadi kalau pasien suruh makan cuma bisa 2 sendok makan, nggak bisa ngunyah, sesek dok. Ya wis, dikasihnya yang bentuk ONS dengan sedotan atau tegukan aja sudah selesai. Ya, itu salah satu alternatifnya. Oke, siap. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, dan juga buat sahabat iCare yang lain yang masih pengen bertanya, penasaran, pengen dapetin informasi update seputar kesehatan, silakan aja ditanyakan kepada kami. Boleh di DM ke @metro.icare. Oke, lanjut. Melanie ada yang mau tanya sama dokter mungkin? Dok, kalau misalnya kita lagi kondisi biasa nih supaya optimal nutrisinya, mungkin kita sehari-hari kan harus bekerja di tengah pandemi, itu seperti apa dok? Prinsipnya satu, ikut gizi seimbang ya Melanie. Jadi jangan melakukan diet ekstrim atau diet kekinian. Dalam kondisi pandemi seperti ini, jangan pernah mengurangi kalori terlalu besar. Jadi bisa dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama, Melanie mau saya potong 500-nya semua dari makanan atau mau kita bagi 2? Jadi dengan olahraga, misalnya bisa membuang kira-kira 200 kalori, jadi dari makanan hanya saya cut 300 sisa. Terus kalau masalah COVID-19 kan konotasinya sama pernafasan nih, sistem pernafasan segala macam. Apa hubungannya sama asupan nutrisi dok? Ya, asupan nutrisi untuk pernafasan yang pasti karbohidrat pilih yang kompleks ya. Kemudian ini untuk jenisnya ya. Kemudian protein harus cukup ya. Kenapa? Karena pada waktu Anda napas, Anda coba tarik napas. Begitu Anda tarik napas, otot pernafasan, otot dada kita ikut bergerak. Tarik napas. Dan itu adalah otot. Nah, otot ini butuh makan. Kalau Anda nggak kasih makan, ototnya menjadi kecil atau menjadi ciut. Nah, otot yang ciut itu tidak kuat nanti saat Anda tarik napas tuh cuma sampai separuh. Karena apa? Makanannya kurang. Makanya harus tinggi protein. Kemudian lemak. Kalau pasiennya sesek sekali, maka Anda jangan kasih karbohidratnya terlalu banyak. Jadi karbohidratnya nanti kita atur, ada proporsinya. Nanti dokternya yang akan lihat bagaimana hasil pemeriksaan laboratorium untuk pernafasannya. Ya, jadi kita biasanya akan naikkan lemaknya sedikit, lebih tinggi dari yang biasanya. Kita bisa berikan kira-kira sampai 30%-an atau bahkan bisa lebih, tergantung dari laboratorium pernafasan pasien. Lalu jangan lupa vitamin mineral ya, didapat dari sayur dan buah. Karena dia di sana sebagai sumber vitamin. Ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, dan vitamin delta. Dokter mungkin ada closing statement sebelum kita pamit undur diri. Pesan-pesan untuk sahabat iCare, dok. Buat sahabat iCare, ini adalah masa pandemi. Masa pandemi adalah masa di mana semua orang harus menahan diri. Ya, kita sama-sama menahan diri dengan cara
menetapkan, menjalankan secara ketat 6M. Nah, kalau sudah menetapkan prokes yang 6M itu, jangan lupa nutrisi diperhatikan ya. Nah, salah satu menangkal virus, kita mengandalkan polisi yang ada di tubuh kita, yaitu imun sistem kita. Imun sistem bisa digali dengan cara nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, jangan begadang, ya. Kemudian berpikiran positif, lalu olahraga. Buat sahabat eye care, Mel yang mungkin masih bandel sama prokes, kamu yang udah pengalaman gimana pesannya? Aku cuma mau pesan satu. Anda masih manusia, Anda bukan robot, Anda bukan boneka. Anda tidak mungkin bakal dari namanya virus COVID-19 ya. Kalau at least kamu nggak sayang sama dirimu, sayangi keluargamu yang ada di rumah. Betul. Okay? Terima kasih Melanie sharingnya. Thank you so much. Aku next episode ada lagi. Oh iya. Amin. Dokter, terima kasih informasinya, ilmunya ya. Sehat Thank selalu you, semuanya. Salam dokter. untuk keluarga ya. Dan terima kasih juga untuk perhatiannya ya sahabat eye care. Mudah-mudahan apa yang kita terima hari ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua dan juga keluarga kita ya. Jangan lupa saksikan terus Metro Eye Care setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan jangan lupa di follow juga sosial media kami di @metro.eyecare untuk mendapatkan informasi yang update seputar kesehatan. Yes, saya Zivana Leticia undur diri. Saya Rizky Ganas pamit undur diri. Saya Sandra Dewi. Sahabat eye care, ingat selalu kalau sehat itu mudah. Metro TV